Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dania Karisa Azara dengan RP 015. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai lapisan interior bumi berdasarkan parameter fisika dan juga kimia, dan saya ingin menghubungkannya sesuai dengan menggunakan deret Bowen. Nah, kalau kita tahu deret Bowen itu kan terdiri dari beberapa unsur ya, kayak mulai dari Felsik sampai ke ultramafic. Nah, itu akan saya hubungkan dengan parameter kimianya gitu. Karena parameter kimia kan yang berhubungan dengan unsur-unsur kimia tersebut. Nah, kalau misalnya kalian lihat di video ketiga itu, saya juga menjelaskan mengenai lapisan eh, berdasarkan komposisi kimia dan juga fisika. Kali ini eh, berdasarkan parameter fisika dulu ya. Berdasarkan parameter fisika gitu. eh Sebenarnya bumi dibagi menjadi 5. Tapi kalau misalnya kita lihat, kalau dari parameter kimia itu bumi dibagi menjadi 3 saja, yaitu kerak benua, mantel, dan juga inti bumi. Nah, untuk kerak benua sendiri itu memiliki ketebalan berkisar antara ada yang sampai 20 sampai 100, ada yang 20 sampai 80. Tapi eh, tergantung buku yang digunakan ya, karena setiap buku itu berbeda. Nah, kerak ini itu didominasi oleh lapisan sial atau silikon dan aluminium, silika dan aluminium. Itu yang menyebabkan dia tuh lebih 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 ringan ya dibandingkan dengan kerak samudra. Dan kerak samudra itu 5 sampai 10 kilometer. Jadi sama seperti dosen saya sebelumnya, kalau kerak samudra itu didominasi oleh silikon dan magnesium yang menyebabkan dia itu lebih densitasnya itu lebih berat dibandingkan dengan kerak benua. Dan selanjutnya ada mantel. Nah, mantel itu mencakup 82%. Dia memiliki apa ya, lapisan yang paling tebal gitu di antara lapisan yang lain dari total volume bumi, dan di mantel itu penyusunnya itu banyak ya. Eh, dan banyaknya itu penyusunnya batuan ultramafik yang mana dia kaya akan mineral, ya mineral seperti olivin. Olivin itu mengandung magnesium eh, dan juga eh, besi, dan juga mengandung silika juga. Dan ada piroksen yang mengandung magnesium dan juga besi juga. Dan densitas mantel itu bertambah ke dalam se, eh, mening, densitas mantel itu meningkat seiring bertambahnya kedalaman akibat tekanan hidrostatik yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya di inti bumi itu terletak di kedalaman sekitar 2.890 kilometer sampai ke pusat bumi, yaitu 6.300-an lah. Gitu. Dan lapisan ini itu tersusun atas paduan besi dan juga nikel. Dan di lapisan ini itu sering disebut sebagai lapisan nive atau eh, nikel ferro, itu besi ya. Nah, korelasinya gitu dengan deret Bowen itu. Nah, kalau deret Bowen itu kan dibagi menjadi dua jalur utama ya. Jalur deret diskontinu dan juga deret kontinu. Nah, kalau deret diskontinu itu kan menggambarkan evolusi mineral ferromagnesium kan, mulai dari temperatur yang tertinggi sekitar 1200 sampai 1400, dan mineral pertama yang terbentuk itu adalah olivin. Nah, seiring penurunan suhu, olivin itu akan bereaksi dengan sisa cairan silika membentuk piroksen, terus nanti tertransformasi lagi, menurun lagi menjadi amfibol, dan akhirnya menjadi biotit pada suhu yang rendah. Lalu kalau dari kontinu itu menggambarkan evolusi mineral kristal feldspar, plagioklas, tanpa perubahan struktur kristal dasar. Jadi eh, dia cuma bertukar ion aja gitu, kayak kayak secara kalau kita bedah secara eh, unsur kimianya itu kayak cuman cuman kayak akan natrium aja gitu, kayak seiring mendinginnya magma itu silikanya itu makin nambah gitu aja, tapi kayak si komposisi kimianya itu tetap sama. Nah, di akhir proses pendinginan, ketika seluruh magnesium, besi itu dan kalsium telah habis terkonsumsi dalam pembentukan mineral, sisa cairan magma yang kayak akan silika itu, ya, yang mineral magma yang kayak akan silika, kalium, dan juga aluminium itu akan mengkristal menjadi kalium feldspar, feldspar muskovit, dan terakhir pada temperatur sekitar 600 sampai 800 derajat Celcius.
Nah, proses magmatik ini itu secara gak langsung mencerminkan zonasi kimia interior bumi dan juga mantel atas bumi mantel atas bumi itu merupakan representasi fase awal kristalin suhu tinggi, yang mana dia produknya itu didominasi oleh olivin dan piroksen. Nah, ketika mantel mengalami partial melting, gitu, mineral-mineral yang bersuhu rendah dengan kandungan silika yang lebih tinggi itu akan mencair lebih dulu, menyisakan residu ultramafik di mantel dan menghasilkan magma mafik yang naik ke permukaan membentuk reaksi membentuk kerak samudra gitu, yang mana didominasi oleh basalt dan juga gabbro. Jadi dari deret bawah itu gitu kita bisa melihat bahwa ada hubungannya gitu mengenai pembentukan magma juga gitu kalau kita lihat gitu, karena ketika itu tadi magma ketika mantel mengalami partial melting gitu, mineral yang bersuhu rendah dengan silika yang lebih tinggi itu akan mencair lebih dulu dan juga meninggalkan ultramafik, yang mana ultramafik ini itu nantinya akan naik ke atas dan membentuk kerak samudra atau MOR gitu. Nah, melalui diferensiasi magma lanjutan dan asimilasi kerak dan pencampuran magma di zona subduksi itu nanti juga akan eh, terbentuk magma intermediate dan felsik yang kaya akan silika dan juga alkali. Dan pada akhirnya akan membentuk sebagian besar kerak benua. Jadi ini dari bawah itu juga ada hubungannya dengan pembentukan magma di video sebelumnya. Nah, berbeda dengan komposisi kimia, lagi-lagi berdasarkan parameter fisika itu lebih menekankan pada fase zatnya, seperti fase zat pada cair dan juga semi cair gitu, dan juga mekanisme batuan dan juga respon material terhadap tekanan hidrostatik. Nah, seperti sebelumnya sebelumnya itu lapisan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah litosfer. Yang mana litosfer itu yang paling is dan juga sifatnya itu padat, tegas, tapi juga tetap rapuh. Dan ini pecah menjadi lempeng tektonik dan juga berperan mentransmisikan gaya tektonik langsung. Nah, kalau astenosfer itu semi plastis atau duktil, yang mana dia itu mengalir sangat lambat akibat adanya arus konveksi panas di sini, dan juga menjadi bidang gelincir lempeng litosfer. Dia menjadi bidang yang istilahnya menggerakkan lempeng di atasnya gitu. Dan ada mesosfer yang mana dia tuh padat dan sangat kuat. Nah, ini tuh ada karena tekanan tinggi ya, karena tekanan tinggi itu mengunci sisi kristal mineral sehingga nggak mudah mengalir meskipun suhunya sangat tinggi. Lalu ada yang di luar, dia cair eh, dan bersifat konduktif, ada arus listrik gitu ya di sini. Eh, dan logam cair itu berputar karena adanya arus konveksi dan rotasi bumi yang menyebabkan dia menjadi medan magnetik global. Dan juga ada yang di dalam. Dia itu padat, ekstrim, dan tekanannya tuh melampaui 3,5 juta atm. Dan memaksa atom besi nikel itu tetap rapat-rapat dalam fase padat. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya.